Halo sahabat belajar les privat nukleus. Tetap kembali bersama Bang Indra. Kali ini kita akan bahas soal lanjutan TIU di ujian CPNS ya. Kali ini kita ambil topik tentang analitis atau analitik, kan gitu ya. Nah, jadi topik ini sifatnya menganalisis gitu ya. Oke, jadi untuk topik analitis ini sudah sering keluar di ujian CPNS tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Bagaimana bentuk soalnya? Nanti bentuk soalnya ini adalah adanya sebuah informasi atau sebuah cerita dan kita akan mengambil kesimpulan ya, atau menarik kesimpulan dari informasi atau cerita yang diberikan. Ya, nanti di sini ada Abang kasih 3 soal latihan, kita akan kerjakan bersama-sama dan 1 soal prediksi. Jadi adik-adik bisa latihan di rumah. Oke ya. Nah, jadi untuk soal analitis ini tips yang dari Abang, tipsnya adalah nanti adik-adik selalulah buat yang namanya sketsa ya. Jadi sketsa ini itu terserah dari adik-adik gimana konsepnya. Yang penting dia akan mewakili ya cerita atau informasi dari soal. Gitu. Mungkin sketsanya boleh berbentuk urutan, berbentuk kotak, berbentuk lingkaran, ataupun kita sesuaikan dengan soal yang ada. Ya. Coba nanti untuk soal-soalnya Abang buat kan nanti sketsanya. Oke, mari kita lihat soal yang pertama ya. Seorang petugas di loket pembayaran rekening listrik menerima tagihan dari 5 orang. Berarti ada 5 orangnya tagihannya. Oke, tagihan rekening D lebih banyak dibanding rekening B ya. Rekening D lebih banyak dibanding rekening B. Kalau untuk sketsa yang begini ada lebih banyak, lebih rendah ya, atau nanti pokoknya lebih, kadang bisa lebih pintar ya, lebih bodoh atau gimana. Ini buat saja langsung posisi akan menentukan urutan. Di sini Abang buat ya. Nanti dia sketsa posisinya itu menunjukkan urutan. Ya, urutan dari yang lebih tinggi ke rendah. Contoh Abang bilang tadi, rekening D lebih banyak dibanding rekening B. Ya, Abang gambar di sini ya. D lebih banyak daripada si B. Posisinya D di atas, B di bawah. Berarti udah langsung mewakili lebih banyak si D. Oke, kata kemudian tetapi gitu ya, masih di bawah tagihan C. Masih di bawah tagihan C katanya si D. Ya otomatis C-nya di atas. Gitu ya. Otomatis C-nya di atas. Karena dia lebih banyak daripada si D atau si D di bawah tagihan C. Oke, lanjut. Sedangkan tagihan A lebih sedikit dari tagihan B. Tagihan A lebih sedikit dari tagihan B, otomatis di bawah lah posisi si A, di bawah si B. Tadi kan Abang bilang sketsa posisinya menyatakan urutan dari tertinggi ke rendah sampai ke bawah. Gitu ya. Kemudian tagihan rekening E melampaui. Si E katanya melampaui tagihan si A. Oh, berarti otomatis si E lebih besar daripada si A. Maka coba kita buatkan lagi, kita analisis. Nah, otomatis di sini ini nanti A, kemudian di sini E. Nah, gitu dia ya. Nah, otomatis langsung kita dapatkan gambaran karena rekening E melampaui tagihan A. Nah, ya. Maka udah dapat kita gambaran siapa yang paling tinggi dari keseluruhan, si C. Yang paling rendah si A. Gitu. Maka kita dapatkan urutan. Yang tanya di soal, urutan berikut yang mungkin dari urutan terendah sampai tertinggi. Berarti ambil aja ya. Tadi kan tinggi ke rendah ini. Ya, berarti kalau dia rendah ke tinggi, begini dia. Dari bawah ke atas, ya kita urutkan. Berarti A, E, B, D, C.
Ya, berarti urutannya adalah dari tinggi ke rendah. Ya, dari rendah. Ini di sini ya. Dari terendah sampai tertinggi. Gitu. Berarti terendah sampai tertinggi di sini adalah ya A, E, B, D, C. Gitu. Terendah sampai tertinggi. Apa jawabannya? A, E, B, D, C. Ya, jawabannya adalah C ya. Oke. Itu dia untuk sketsa pertama. Maka untuk sketsa posisi pertama, jika ada urutan mau itu lebih atau kurang atau di bawah gitu ya, buat aja ya, kondisi posisi akan menentukan siapa yang lebih banyak. Macam ini, C lebih besar daripada D gitu ya. D lebih besar daripada B, dan B lebih besar daripada E lebih besar daripada A. Gitu. Oke, abang rasa nomor 1 sudah aman ya untuk pembahasannya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Nah, ya. Di sini soal nomor 2, sketsanya bukan tentang lebih tinggi atau lebih rendah kan gitu. Tapi dia tentang kondisi ya, kondisi. Ya, ini sketsa kondisi, coba kita buat. Kita bacakan dulu ya. Pak Indra adalah karyawan yang wajib memakai baju seragam dengan warna biru. Ya, jelas ya. Biru, kuning, putih, merah, hijau. Selama 5 hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Gitu ya. Oke, berarti ada urutannya nanti pasti nih. Yang pertama, baju merah dipakai setelah baju kuning. Ya, kemudian yang kedua, baju hijau boleh dipakai sebelum baju biru yang dipakai pada hari Jumat. Ya, sebelum baju biru yang dipakai pada hari Jumat. Yang ketiga, baju kuning harus dipakai pada hari Selasa. Ya, maka urutan baju yang dipakai oleh Pak Indra mulai Senin sampai Rabu. Oke, berarti otomatis kita akan buat sketsanya berdasarkan hari ya, Senin sampai Jumat. Coba di sini abang buat. Berarti di sini Senin, Selasa, kemudian Rabu, kemudian Kamis, kemudian adalah Jumat, Sabtu nggak ikut ya, 5 hari saja, gitu. Oke, di sini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang paling gampang dipahami tadi adalah nomor 3 ya, baju kuning harus dipakai pada hari Selasa. Berarti di sini harus kuning. Kan gitu. Ya, berarti tadi dia tanya Senin sampai Rabu, berarti Senin Selasa harus kuning. Kalau dia tidak ada kuning, salahkan saja. Selasa, di sini Selasa biru dan Selasa merah. Gitu. Kemudian kita lanjutkan. Kita pergi ke poin 1 dan poin 2-nya. Baju merah dipakai setelah baju kuning. Ya, baju merah dipakai setelah baju kuning. Bolehkah di sini si merah? Kan gitu kan? Setelah baju kuning. Berarti duluan si kuning ya, baru si merah. Oke, lanjut. Baju hijau boleh dipakai sebelum baju biru yang dipakai hari Jumat. Berarti di Jumat di sini adalah biru. Kan gitu? Gitu ya. Lanjut. Oke. Berarti ya, baju hijau boleh dipakai sebelum baju biru yang dipakai pada hari Jumat. Baju biru hari Jumat berarti Kamisnya adalah hijau. Karena apa? Tadi kan dia bilang di situ baju hijau dipakai sebelum baju biru. Sebelum baju biru di sini dia ya, yaitu Kamis, Jumatnya biru. Oke, berarti sisanya ya ada tadi si putih ya, kita masukkan langsung ke kemari di hari Senin, si putih tadi. Inilah urutannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Putih, kuning, merah, hijau, biru. Ya, maka jawabannya kalau diminta Senin sampai Rabu,
Berarti Senin, Selasa, Rabu. Putih, kuning, merah. Putih, kuning, merah. Ya, berarti jawabannya adalah E. Itu dia ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Oke. Ini kondisinya mirip dengan soal nomor 2, tapi mungkin ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi yang agak menjebak ya. Oke, mari kita analisis lagi. Seorang pengusaha akan berwisata ke 6 wilayah yaitu A, B, C, D, E. Itu dah. Berarti ada kondisinya ya. Jadwal kunjungannya adalah sebagai berikut. Oke, berarti ada 6 wilayah A, B, C, D, E. Dia nggak bilang ya. Gitu. Siapa duluan dia nggak bilang. Berarti bisa abang buat urutannya ataupun sketsanya jadi bentuk gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa? Dia nggak bilang ya. Nggak bilang dia misalnya keterangan waktunya, nggak bilang hari gitu ya. Dia hanya bilang urutannya. Oke, berarti jadwal kunjungan sebagai berikut. Negara C dikunjungi setelah A dan D. Ya, setelah A dan D. Berarti duluan A dan D baru C. Oke, ini udah kita pahami. Kemudian negara F dikunjungi pada urutan ketiga. Ya otomatis di sini abang buat F urutan ketiga. Ya oke. B dapat dikunjungi sebelum E dan sesudah A. Berarti B sebelum E dan sesudah A. Berarti duluan lah dapat si B. Ya, baru si E, kemudian dan sesudah A, berarti A dulu baru si B. Ya. Oke. Nanti akan kita susun. Coba kita lihat lagi pertanyaannya. Manakah dari urutan berikut yang dapat menjadi urutan kunjungan pengusaha ke tempat wisata tersebut? Mana yang dapat menjadi kunjungan? Berarti otomatis karena udah dapat kita konteks si F ada urutan ketiga. Ini kan 3 dia kan. Maka yang urutan ketiga F itu benar. Maka kita lihat pilihan. Kalau dia urutan ketiganya harus F. Yang ini akan salah. Ya karena di sini ketiga si C. Ini juga ketiga si D. Salah. Berarti kemungkinan besar antara B, C, dan D. Gitu. Mari kita lihat lagi. Negara C dikunjungi setelah A dan D. A dan D. Ya. A dan D barulah C. Oke. Oke, nggak masalah ya. Kemudian negara F, B dapat dikunjungi sebelum E dan sesudah A. Ya, untuk konteks ini kita harus juga ya langsung ke dalam pilihan gitu ya, atau mencoba dulu dia. Kalau abang buat di sini misalnya A dan D itu boleh saja ya. Ya. Berarti karena A dan D abang buat di 1 dan 2, otomatis setelah A dan D katanya harus ada C ya. Gitu. Harus ada si C. Kemudian B dapat dikunjungi sebelum E dan sesudah A. Ya, sebelum E dan sesudah A. Oke, ini sesudah A. Boleh di sini abang buat si B. Ya. Boleh di sini si E. Ya, artinya banyak sebenarnya urutannya, tapi ini kemungkinan 1. Mari kita lihat. Boleh nggak ini? A, D, F, F, C, B, E. Ya. Sebelum E katanya dan sesudah A. Ini betul ya. Si B kan sesudah A. Gitu. Oke. Ada yang cocok dengan ini?
ADF ADF C BE ADFC BE. Iya, itu pilihan yang D ya. Ini dia. Gitu. Dapat jawabannya ya. Jawabannya adalah D. Oke. Tapi kenapa si B salah? Mari kita analisis ya. Dia bilang kan tadi negara F di urutan ketiga udah betul. C dikunjungi setelah A dan D. Setelah A dan D ada C. Oke, betul kalau untuk ini ya. Pernyataan 1. Kemudian B dapat dikunjungi sebelum E. Berarti di sini kan duluan B dulu dapat E. Di sini enggak. Duluan E dulu dapat B. Ya, B dapat dikunjungi sebelum E. Kan gitu. Nah, ya harus berarti duluan dapat si B dulu baru E. Ini duluan E, maka salah. Gitu. Kita analisis lagi nih. A D F E C B gitu. Oke, bisa juga ini AD. Posisinya juga bisa AD, bisa DA ya. Nggak masalah. Yang penting setelah orang ini si C. Betul. Gitu. Tapi yang jadi masalah di sini, si B itu tidak bisa berada di ujung juga. Kenapa? Karena si B dapat dikunjungi sebelum E. Ya, E dulu baru si B. Dapat dikunjungi sebelum E. Ya, artinya dapat B dulu ya, baru E. Ini enggak, dapat E dulu baru B. Salah juga. Iya. Itu dia ya. Maka jawabannya adalah D. Atau kemungkinan lain ini bisa beda posisi ya. Coba abang buat di sini, bisa juga DA F C B E. Gitu ya. Karena B dapat dikunjungi sebelum E. Ini kan B sebelum E, sudah pas. Sesudah A enggak si B ya. Posisinya nggak masalah, hanya tukar A dan D aja ini. F di urutan ketiga betul ya. C dikunjungi setelah A dan D. Setelah A dan D itu harus C, betul. Nah, ini kemungkinan besar hanya ganti 1 dan 2 saja ya. Oke, itu dia ya. Berarti bisa sketsanya ini dengan ini. Oke, itu jawabannya adalah D. Di sini dia adik-adik ya. Jadi di sini ada abang buat soal prediksi. Oke, soal prediksinya ini coba dikerjakan di rumah. Kemudian komen ya adik-adik di kolom komentar kita apa jawaban ya, jawaban adik-adik. Kemudian kita akan bahas nanti. Oke. Jadi abang simpulkan dulu ya. Kita simpulkan dulu mulai dari awal dulu. Oke. Jadi untuk mengerjakan soal tentang analitik, kita itu harus teliti ya, melihat informasi atau cerita yang diberikan. Ya. Jadi saran abang, buatlah sketsa yang gampang kamu gambar di kertas sele-sele waktu ujian. Ya. Jika nanti informasinya menyatakan lebih atau kurang ya, lebih banyak, lebih sedikit, ataupun lebih ganteng atau lebih tinggi, lebih berat kan gitu. Gunakanlah sketsa posisi tentang urutan seperti yang abang buat ini. Ya, yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Udah langsung terstruktur dia. Mana posisi di atas berarti itu yang paling besar. Gitu. Kemudian simpulkanlah apa yang ditanya dari soalnya. Gitu. Untuk sketsa posisi, mainkan urutan ya berdasarkan posisi. Lanjut untuk soal nomor 2. Kalau dia nanti ada sebuah kewajiban, misalnya keterangan waktu Senin sampai Jumat, maka gambar dulu atau tulis dulu. Ya, jangan semua tulis, singkat-singkat aja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Ya, kemudian urutkan dan analisis syarat-syarat yang diberikan. Seperti kayak abang ini tadi,
putih, kuning, merah, hijau, biru. Gitu. Dan mungkin dia kasih ada yang pasti ya. Misalnya kayaknya ini baju kuning harus dipakai hari Selasa. Itu pasti, tanpa kita analisis kita langsung udah tempatkan di Selasa si kuning. Maka langsung lihat pilihan mana yang kuning hari Selasa, itu kemungkinan jawaban benar. Kalau dia tidak Selasa kuning, langsung salah, seperti B dengan C. Oke, ya. Lanjut untuk soal nomor 3. Begitu juga ya, dia ini menyatakan kunjungan juga, bukan posisi, urutan kunjungan. Ya, kenapa Bang buat 1 sampai 6 seperti tadi kan dia hanya menyatakan di urutan keberapa akan dikunjungi gitu. Bukan ada keterangan waktunya atau keterangan tempatnya. Gitu. Kemudian pahamilah kata-kata ya, mungkin akan muncul ya setelah, sebelum, kan gitu. Sebelum, sesudah. Itu kalau menyatakan urutan pasti akan muncul. Gitu. Untuk menyatakan urutan tanpa keterangan waktu ya, misalnya urutan ketiga, dia tempatkanlah posisinya. Oke? Nah, jadi untuk soal prediksi ini ya kamu bisa nanti menggambar atau membuat sketsanya ya sesuai dengan meja. Kalau di sini ini mejanya mungkin masih dalam meja berhadapan, nanti mungkin kita bahas tentang meja yang bentuk lingkaran ya gitu ya. Oke ya, kerjakan soal prediksinya, komen di kolom komentar ya adik-adik. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tetap semangat adik-adik, tetap bahas-bahas soal di rumah, tetap lihat video kita ya. Oke, salam pendidikan, salam nukleus. Terima kasih.